Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Bayu Prameswara Haris Tegini 219. Kali ini saya akan melaporkan terkait metode penelitian saya, yaitu analisis keamanan data antara Mastodon dan STMI dalam jaringan sosial desentralisasi berbasis blockchain. Oke. Untuk latar belakangnya, di era G3, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Yang di Indonesia hampir 50% populasi aktif menggunakan media sosial. Hal ini membawa tantangan terkait keamanan dan privasi data. Jaringan sosial desentralisasi seperti Mastodon dan STMI yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan data muncul sebagai alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk fokus menganalisis tingkat keamanan data pada kedua platform tersebut dengan fokus pada direct access jaringan, mekanisme konsensus, algoritma kriptografi, dan potensi kerentanannya. Oke. Untuk identifikasi masalah, masing-masing ada 3, yaitu adalah ancaman keamanan data yang sering terjadi pada Mastodon dan STMI. Kurangnya metode yang standarisasi untuk mengevaluasi tingkat keamanan pada platform berbasis blockchain. Lalu yang ketiga adalah perbedaan dan implementasi blockchain pada Mastodon dan STMI yang mempengaruhi performa keamanan. Lalu masalah yaitu apa saja ancaman keamanan utama yang dihadapi oleh Mastodon dan STMI. Lalu bagaimana perbedaan implementasi blockchain mempengaruhi keamanan kedua platform. Lalu terakhir adalah metode evaluasi apa yang paling efektif untuk mengukur tingkat keamanan pada Mastodon dan STMI. Oke, tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi keamanan utama pada Mastodon dan STMI pada ancamannya, lalu menganalisis perbedaan dari implementasi blockchain dan dari kedua platform tersebut. Ketika mengembangkan metode evaluasi efektif untuk menilai keamanan data. Manfaatnya yaitu memberikan wawasan mendalam tentang ancaman keamanan pada jaringan sosial desentralisasi. Kedua, menyediakan panduan bagi pengembang untuk meningkatkan keamanan data pada Mastodon dan STMI. Ketiga, menghasilkan metode evaluasi keamanan yang dapat digunakan untuk jaringan sosial lainnya. Kalau realisasi RP, RQ, dan RO. Untuk RP, ancaman keamanan pada Mastodon dan STMI. Untuk RQ, bagaimana perbedaan implementasi blockchain mempengaruhi keamanan kedua platform. Untuk RO mengembangkan metode evaluasi keamanan data yang efektif untuk Mastodon dan STMI. Kontribusi penelitiannya yaitu memberikan analisis komparatif tentang keamanan data antara Mastodon dan STMI. Kedua, mengusulkan pendekatan evaluasi yang sistematis untuk jaringan sosial desentralisasi. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang keperan teknologi blockchain dalam keamanan data. Tentunya adalah 7 pustaka. Itu ada 9, dengan diantaranya 3 dari jurnal Indonesia dan 6 dari jurnal luar negeri atau internasional. Berdasar teorinya, blockchain adalah teknologi buku besar yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang mencatat transaksi secara permanen dan aman dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung. Setiap blok berisi data transaksi, menurut rantai chain yang tidak dapat diubah, hash dari setiap blok, dan tanda tangan digital yang menjamin integritasnya. Hadis utama blockchain itu satu desentralisasi, penyimpanan data tidak berada di otoritas pusat melainkan di cabang. Kedua, transparansi, semuanya dapat dilihat. Dan ketiga, imutabilitas, yaitu setelah bloknya itu sudah diselesai itu transaksinya itu dicetak secara permanen dalam sistem. Keempat, keamanan ini menggunakan kriptografi. Di blockchain itu satu, publik untuk terbuka untuk umum. Kedua, private, hanya segelintir orang-orang yang memakainya. Ketiga, konsorsium itu organisasi yang memegangnya. Keempat, hybrid, gabungan adalah publik dan private. Untuk metode yang keempat yaitu proof of work, yaitu yang biasa digunakan untuk node yang memecahkan teka-teki kriptografi dan bisa digunakan untuk publik. Kedua, proof of stake. Proof of stake yaitu validator itu yang memegang jumlah koin yang paling terbanyak, bisa digunakan untuk publik. Dan hybrid. Ketiga, proof of authority. Validator hanya mengadakan validator terverifikasi. Keempat, praktika bisa di fault tolerance atau PBFT. Itu sistem orang saling bantu-membantu yang cocok untuk private. Untuk cara kerja yang dibuatnya itu satu, permintaan transaksi, pembentukan blok, distribusi ke seluruh jaringan, verifikasi transaksi. Kelima, penambah ke blockchain, dan keenam, transaksi selesai. Dapat algoritmanya yaitu satu, inisiasi, 2, pengumpulan data transaksi, 3, validasi dan konsensus, 4, penambah blok ke blockchain, kelima, distribusi blok baru. Penambah blockchain itu ada 2 Mastodon.
Bayangkan Mastodon sebagai perpustakaan dengan banyak ruangan kecil yang dikelola secara mandiri, mirip seperti konsep blockchain di mana tidak ada satu pihak yang mengontrol semuanya. Fokus pada desentralisasi dan federasi server, mirip konsep blockchain tanpa menggunakannya secara langsung. Kedua, Steemit sebagai game online di mana pengguna mendapat hadiah atau koin Steam untuk aktivitas mereka, dan semua aktivitas ini dicatat dalam buku besar digital yang transparan dan aman menggunakan blockchain. Dia ini menggunakan blockchain untuk mencatat semua aktivitas pengguna dan memberikan insentif berupa koin kripto. Untuk metode pengumpulannya, satu, pengumpulan data. Sini sudah mengidentifikasi dari simbol literatur tersebut terdapat 4 catatan utama, itu desentralisasi. 3, desentralisasi yang rendah dapat membuat platform rentan terhadap serangan. Sisi insentif, sisa dia tidak derajat dengan baik dapat memicu penyalahgunaan untuk meningkatkan pengguna. Pergerakan pengguna antar platform dapat mengukur stabilitas keamanan data. Disinformasi, penyaluran informasi yang salah dapat merusak platform. Terus, untuk pengolahan data ada 4, itu validasi data. Data dikumpulkan dari 50 server dengan jumlah server yang relevan dan aktif. Fokus pada interaksi server antar server dan kontak populer. Untuk Steemit, dia ditemukan 16% transaksi hadiah dimanusiakan oleh bot dengan hanya 500.000 data migrasi pengguna yang dianggap valid. Kedua, pembersihan data. Mastodon menghapus data dengan tersisa 850 laporan dan informasi dari 25 server aktif. Untuk Steemit, dia hanya tersisa 840.000 transaksi hadiah valid dan 450.000 data migrasi pengguna. Untuk transformasi data, Steemit mengubah skenario ke format USD. Kedua, Mastodon aktivasi moderasi disusun lewat data dengan variabel seperti laporan dan lain-lainnya. Untuk pengelompokannya itu, Steemit penggunaan dikelompokkan berdasarkan aktivitas, pola informasi, dan sistem berdasarkan upvotes. Untuk Mastodon, instan dikelompokkan berdasarkan respon komunitas dan misinformasi. Untuk representasi graf, yaitu mengubah graf jaringan dengan node sebagai pengguna dan instan dan X sebagai penghubungan. Aplikasi data itu hitung rata-rata lewat laporan misinformasi dan respon komunitas. Untuk penyusunan dataset itu, untuk Steemit, dia menggunakan analisis skenario refleksi bot pada Steemit dengan ID unik, kalau reward diterima, apakah reward melibatkan interaksi bot, dan validasi reward. Kedua, Mastodon dengan deskripsinya unik, jumlah laporan misinformasi pada instan, jika respon komunitas sama skor baca komunitas. Selanjutnya, untuk propose method, metode digunakan itu analisis komparatif membandingkan kedua platform berdasarkan struktur mekanisme konsensus dan respons terhadap ancaman keamanan. Kedua, simulasi, dia untuk menguji keamanan sisa terhadap berbagai ancaman. Ketiga, evaluasi algoritma konsensus, menganalisis evidence algoritma konsensus seperti DPoS dan moderasi berbasis komunitas. Kedua, pendekatan berbasis komunitas, dia menganalisis para pengguna dalam menjaga keamanan melalui mekanisme dengan Lalu selanjutnya untuk menguji metode. Untuk satu, menguji metode keamanan dengan Mastodon, memeriksa keamanan data antar instan Mastodon dengan data digunakan jumlah interaksi sama informasi. Kedua, Steemit, tujuan menguji keamanan sebuah sistem melalui informasi. Data yang digunakan jumlah reward diberikan sama jumlah bot yang teridentifikasi. Terus, evaluasi performa. Untuk Steemit, menganalisis performa DPoS dengan parameternya latency, reverse, sama distribusi reward. Untuk Mastodon, menilai efisiensi antara interaksi dan instek dengan parameternya kestabilan jaringan dan respon komunitas. Dari hasil didapatkan Steemit distribusi reward yang tidak merata akibat aktivitas bot dan keberhasilan deteksi manipulasi reward pada transaksi blockchain. Sedangkan untuk Mastodon, efektivitas komunitas dalam menanggapi laporan misinformasi dan kerentanan data antar instek terhadap ancaman eksternal. Untuk evaluasinya itu hasilnya itu keamanan. Steemit rentan terhadap kecurangan dengan mendosis hadiah oleh pengguna berpengaruh. Untuk Mastodon lebih aman karena otonomi server, namun saling mengatur konten tidak pantas tanpa musuh kendali. Untuk kecepatannya, Steemit cepat dalam memproses transaksi tetapi bisa dikendalikan oleh pihak tertentu. Untuk Mastodon fleksibel dan dapat disesuaikan, namun kecepatan bervariasi antar server. Untuk metode penelitiannya, Steemit menjelaskan alasan pengguna meninggalkan platform setelah berubah server, dan Mastodon server kecil lebih mudah kehilangan pengguna dibanding server besar. Untuk validasinya itu ada 5, itu analisis data, validasi oleh ahli, ulangi penelitian, visualisasi data, sama uji coba ketangguhan. Uji coba ketangguhan, Steemit coba dalam sesi tetapi terpusat. Dengan Mastodon lebih tahan gangguan tetapi menghadapi masalah keseimbangan antar server. Inilah
Penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.